ana semuanya. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu lil wali nurani, dan adalah Syekh Daud Al-Kabir berkata lil wali nurani, bagi seorang wali itu ada dua nur, dua cahaya. Siapa aja wali itu? Lah wali itu kan bapak pangkat, jabatannya berbeda-beda rahmatai. Ada ngarannya wali nujaba, ada wali nuqoba, ada ruqoba, ada wali abdal, ada wali akhyar, ada wali rajabiyun, ada wali autad, ada wali kutub, ada wali ghaus. Nang pasti wali itu ada mempunyai dua nur, wali apapun jabatannya. Yang pertama nuru atin wa rahmatin, dia punya cahaya kelembutan dan kasih sayang. Ia yazidu bihi ahlal inayati, yang menarik ia dengan nur tersebut akan orang-orang nang ahli inayah, orang-orang nang dipandang. Orang wali itu dia punya nur, nurnya itu adalah nur kelembutan dan kasih sayang. Maka orang dengan kelembutan dan kasih sayangnya itulah orang wali bisa menarik perhatian jiwa-jiwa orang yang dapat petunjuk Allah. Maka setiap wali itu pasti mempunyai sifat lembut dan kasih sayang. Sekali lagi, setiap wali apapun jabatan pangkat wali tersebut, dia punya dua nur, dua cahaya. Cahaya pertama adalah cahaya kelembutan dan kasih sayang. Dengan kelembutan dan kasih sayangnya inilah orang-orang yang punya inayah, orang-orang yang memperhatikan mereka akan tertarik ke dalam mengingat Allah. Amin. Orang-orang wali, makanya salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara ciri wali itu adalah izaru, apabila mereka itu dilihat bisa membawa ingat kepada Allah. Salah satu ciri orang wali itu adalah orang itu apabila dipandang, apabila dilihat, apabila diperhatikan, membawa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa menarik. Kenapa? Karena dia punya nur. Wali itu punya dua nur. Nur yang pertama nur kelembutan dan kasih sayang. Dengan kelembutan dan kasih sayangnya itulah orang tertarik ingat kepada Allah, orang tertarik taubat kepada Allah, orang tertarik cinta kepada Allah, orang tertarik dengan musyahadah kepada Allah. Maka ketika orang awam bertemu orang wali, lalu orang wali itu mengeluarkan nurnya, kelembutan dan kasih sayangnya, maka orang wali ini bisa, orang awam ini bisa taubat kembali kepada Allah. Kalau orang awam yang maksiat, orang awam bisa rajin ibadah, orang yang berilmu bisa semakin mantap ilmunya, orang yang sudah punya orang alim maka makin mantap musyahadahnya. Begitulah orang wali. Yang kedua, nurnya wali itu nuru faidin wa izzatin wa qahrin. Orang wali itu punya cahaya, nur limpahan, nur kemuliaan dan nur keperkasaan. Maka dengan nur itu seorang wali bisa melimpahkan keberkahan ilmunya, dia bisa melimpahkan nurnya kepada muridnya, dan dia bisa memberikan kemuliaan kepada muridnya, bahkan dia bisa melimpahkan keperkasaan kepada muridnya. Yadfa'u bihi a'lal bu'di, dia bisa menolak dengan nur tersebut orang-orang yang jauh dari Allah,
wal ghiwayati dan orang-orang maksiat. Orang-orang yang maksiat umpamanya hendak menyakiti orang wali, maka keluarlah nur izzahnya, nur kemuliaannya, dia merasa takut. Orang-orang yang maksiat ingin mencelakakan orang wali, maka nampaklah nur kahrin, nur keperkasaan. Orang itu akan ketulahan dan berbahaya. Itulah orang wali. Jadi artinya apa? Orang wali itu gampang ya. Kalau kita simulkan, orang wali itu apabila kita dengan kelembutan dan kasih sayangnya, kita akan dapat rahmat, keberkahan dan lainnya. Tapi bila orang yang ingin mencelakakan, buruk sangka, mencelakakan kepada mereka akan dapat celaka. Namun orang wali juga dapat memberikan nur faid, melimpahkan sesuatu keilmuan kepada muridnya dengan cara mereka. Kalau kita mungkin kita akan seorang guru melimpahkan ilmunya kepada murid dengan cara belajar. Kalau seorang wali bisa melimpahkan muridnya bisa dengan cara tidak belajar, bisa langsung tertumpah bagaikan air ditumpahkan ke wadah. Kada belajaran terlimpah ilmunya. Ini pernah terjadi di zaman dulu. Seseorang wali besar, mursyid tarekah yang bernama, kada ingat apa syekhnya. Ada seseorang mu'alaf yang baru masuk Islam, lalu di dalam majelis beliau berkata, ujar guru, cakainya bahasa orang sekarang, utasku gugur ke pecirin, siapapun utasku gugur ke sumur, siapa yang mau mengambilkan aku terima bersih. Murid-murid ada karena maunya karena merasa kotor. Maka ada seseorang yang bernama Pono, bahasanya Pono, yang berikut bernama Abdul Basir. Dia mengambil cincin itu, diambilnya, diserahkan kepada gurunya. Nih guru, cincin sambian, terima oleh guru, didoakan sini. Nur faid keluar, nur faidin namanya. Begitu sudah dilempah berdoa, ilmu guru terlimpah kepada murid itu. Tidak berlama-lama murid ini alim. Api orang wali dia paham. Nah ini yang diharapkan nur faidin ini, cahaya kelimpahan yang diharapkan bagi seorang murid, berharap limpahan ilmunya guru, limpahan keberkahan guru kepada muridnya. Kalau secara umum orang-orang kita yang beriman berharap limpahan keberkahan daripada guru. Ini kita nih orang haulan, apa yang dicari tergantung. Karena orang wali dapat dua nur tadi. Apabila oleh almarhum guru sekumpul, beliau mengeluarkan nur afin wa rahmah, nur kasih sayang dan kelembutan, maka banyak orang yang taubat, banyak orang yang kembali kepada Allah di saat menghadiri haulan. Apabila nur rahmatin wa afin, cahaya kelembutan dan cahaya kasih sayang almarhum guru sekumpul terlimpah bagi orang yang memperhatikan, maka mereka semakin cinta kepada aulia Allah. Orang-orang salih, orang-orang yang sedang berjalan, dia dapat nur afin wa rahmatin, dapat limpahan nur kelembutan dan kasih sayangnya almarhum guru sekumpul, maka dia lebih rajin, dia lebih cepat dalam perjalanannya untuk sampai dan seterusnya. Maka ada juga orang yang begitu hadir haulan, dia dapat nur faidin, cahaya limpahan kepada murid. Begitu dia menghadiri haulan oleh almarhum guru sekumpul, diberi pandangan limpahan ilmu, ternyata dia alim. Alhamdulillah, dengan berkat ini ternyata dia mudah serta merta mendapat ilmu aneh. Loh bisa begini? Iya.
Apabila orang dapat kelimpahan nur faidin, nur izzatin, nur kemuliaan, dilimpahkan beliau nur kemuliaan, oh ternyata alhamdulillah begitu menghadiri pulang ke kampung dia dimuliakan oleh orang. Ada cahaya nur yang melimpah dari nur seorang wali Allah Ta'ala. Ini nang kadang-kadang nang rahasia di balik aulan, di samping dengan kalimat orang berharap berkah. Mestikah orang yang dapat hadir ke sekumpul itu yang mendapatkan cahaya nur faidin, nur akin jadi bisa? Apakah orang yang melayani nangris Arya ini lalu tidak dapat umpat hadir ke haulan, mereka tidak dapat nur akin wa rahmatin wa nur faidin wa nur izzatin? Tidak. Bisa jadi orang yang melayani ini karena cinta dengan almarhum guru, karena cinta dengan guru sekumpul, dengan ikhlas hati melayani, membantu, dia dapat nur atfin wa rahmatin, dapat pandangan kelembutan dan kasih sayang abah guru sekumpul. Pada akhirnya dia dapat petunjuk Allah, dapat keberkahan hidup, dipandang oleh nur izzatin, dapat limpahan kemuliaan. Alhamdulillah, dengan berkat membantu orang hadir ke sekumpul, berkat almarhum guru sekumpul wali besar, dapat pandangan atau limpahan nur faidin wa izzatin, dia mulia. Oh, dengan berkat apa? Dengan berkat melayani ini ternyata dia begitu hendak celaka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya nurul kahrim. Lah, jadi ingatkan orang wali itu kalau kita simulakan, ingat kita berharap nur atfin wa rahmatin, dua nur faidin wa izzatin wa qahrin. Dapat kedua-duanya, wah hebat deh. Dapat kedua-duanya kita sebutin aja sudah alhamdulillah. Sebutin kita dapat dari cahaya wali Allah Ta'ala nih, dapat nur atin wa rahmatin, cahaya kelembutan dan kasih sayang walinya Allah Ta'ala yang besar ini, maka akan banyak kita mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu yatasaffahu baina dairatai fadlin wa adlin. Li'annahu, karena bahwa seorang wali yatasabbahu, dia akan membuka lembaran, yatasabbahu, membuka lembaran, baina dairatai fadlin wa adlin, di antara dua daerah, satu anugerah, dua keadilan. Orang wali itu daerahnya itu aja, bisa anugerah, bisa adil, bisa nur akin wa rahmatin, bisa nur faidin wa izzatin. Fa iza uqima bil fadli, maka apabila didudukkan, ditetapkan seorang wali Allah Ta'ala di dalam kedudukan anugerah, zahara, maka akan nampak, fajazaba, maka akan menarik, panafa'a, memberi manfaat. Nih kelihatan nih, abah guru sekumpul, uqima bil fadl, ditetapkan Allah anugerah dalam kedudukan fadl, istimewa, utama, anugerah, fajazaba, maka menzuhara, nampak fadlnya, nampak ininya, fajazaba, menarik orang seluruh Indonesia tertarik. Dari Aceh ada, dari Jawa ada, dari Sumatera ada, bahkan mungkin dari luar negeri ada. Seluruh penjuru Indonesia datang, jazaba, menarik, panafa'a, lalu mendapat, memberi manfaat lawan orang. Panafa'a, bermanfaat. Ini namanya Allah menetapkan seorang wali di dalam fadl. Nah, Zahra, nampaklah keutamaannya, nampaklah kebaikannya, nampaklah keistimewaannya, nampaklah kehebatannya, nampak.
Yuk kalau kita memahami rahmatnya mana ada alhamdulillah kita bersyukur di Kalimantan apa? Kenapa? Karena ini yang terbesar di Indonesia bahkan terbesar di dunia. Kenapa? Uqima bil fadl. Allah menetapkan beliau di kedudukan fadl utama istimewa hibat pajazaba lalu menarik zahara nampak keistimewaan. Lalu menarik apa? Menarik semua orang, tertarik manusia datang. Ayo, targetnya ada nang dikatakan ada nang katanya 5 juta manusia, kada gampangan 5 juta. Tumpah ruah manusia sekumpul 5 juta. Coba pikirkan. Penduduk Kalimantan Selatan ini benar kurang lebih 5 jutaan ya. Penduduk Brunei Darussalam itu berapa? Darussalam itu paling 3 jutaan. Brunei penduduknya itu mana banyak harta, kekayaan orang sedikit, maunya sugih-sugih. Karena rakyatnya dikit ya. Lebih banyak masyarakat rakyatnya Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan kalau ada salah kurang lebih 5 juta. Nah sekarang kada semua orang Kalimantan datang ke sekumpul. Di antaranya ya kita mungkin kada datang. Orang nang rest area kada datang. Tapi orang nang jauh-jauh datang tumpah ruah sampai 3-5 juta bahkan mungkin sampai 7 juta. Kenapa? Karena apa? Uqima bil fadli. Paham? Uqima bil fadli, didudukkan Allah, ditetapkan Allah beliau di dalam kedudukan makam yang istimewa, makam yang utama, makam yang hebat, wajahara, dan itu nampak, kedudukannya nampak, pajazaba, lalu menarik manusia dari mana-mana datang ke sekumpul. Panapa lalu dapat manfaat, semuanya dapat manfaat. Masyarakat walaupun memberikan makanan gratis dia dapat manfaat, nang tulak dapat manfaat, nang ini dapat manfaat, semuanya dapat manfaat. Itulah orang wali. Nampak kada? Nih makam beliau nampak kada? Uqima bil fadl. Wa iza uqima bil adli wal izzi, apabila didudukkan Allah seorang wali itu di kedudukan adil wal izzi mulia, hajaba dia terdinding. Karena inya mulia itu apa? Ia tidak ada ketahuan orang. Fakhafiya dia tersembunyi, wadafa'a dan tertolak. Kadang ditolak oleh masyarakat kada tahu. Itulah orang wali. Makanya wali itu ada 2 macam. Ada waliun masyhurun, ada waliun masturun. Ada wali yang terkenal, ada wali yang tersembunyi. Apabila waliun masyhurun, wali yang masyhur seperti almarhum guru sekumpul, maka makamnya, kedudukannya uqima bil fadli. Nampak menarik, orang datangan dapat manfaat. Apabila walinya yang kedua, walinya itu masturun, walinya tersembunyi. Apabila walinya tersembunyi, maka kada ketahuan orang, hajaba terdinding. Orang sekampung aja kada tahu bahwa ibul wali. Orang sekampung aja kada tahu bahwa Rahmat wali. Kenapa? Karena makamnya adli, terdinding, orang kada tahu. Lalu inya pun bersembunyi jua, kada menampakkan diri jua. Nah sehingga dapat tertolak, kadang ditolak orang atau apa, biasalah. Karena orang kada tahu pada wali Allah Ta'ala. Itulah gambaran kehidupan dunia wali. Ingatakan dah. Jadi wali itu ada masyhur, ada mastur. Bila masyhur uqima bil fadli. Fadl itu dah kedudukannya adalah lipat
fadl, lalu nampak kehebatan sidin, lalu menarik manusia, datangan orang dapat manfaat. Ada yang kedua waliun masturun, wali yang tersembunyi. Wali yang tersembunyi ini kadinding orang kada tahu, kada mungkin orang datangan. Sidin pun menyembunyikan diri juga, namun sidin dapat menolak orang supaya jangan ketulahan karena orang kada tahu. Bahwa lalu kenapa jadi itu? Ya kan, begitulah sudah sunnatullah, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan wali. Lamun wali ini masyhur seberataan ribut di kandayan ribut cekong wali ada datangan ke sana, di Karatungan ribut wali ada Salahuddin datangan ke sana, di Pauh ada juga wali buat umma karoramian. Apabila lagi orang mencari isuk acara aulannya di situ ya sudahlah. Makanya ada yang masyhur, ada yang mastur, ada yang terkenal, ada yang tersembunyi. Namun jangan dipadahkan yang terkenal itu lebih hebat kepada itu aturan Tuhan aja. Pahamlah? Ada yang terkenal, ada yang tersembunyi. Yang terkenal ini belum tentu lebih hebat daripada yang tersembunyi. Yang tersembunyi ini belum tentu juga lebih hebat daripada yang terkenal. Cuma dalam kaidah ilmu kewalian, al-masyhur muayyadun bil mastur. Kalimatnya itu ditulis al-masyhur muayyadun bil mastur. Wali yang terkenal, wali yang masyhur itu dikuatkan oleh wali yang tersembunyi, ditahaniakan, dapat bantuan. Jadi tugas wali-wali yang tersembunyi ini membantu wali yang terkenal supaya jangan kewalahan. Itu pulang tugas ng wali yang tersembunyi ini. Wali padahal bisa aja umpat di res area ini nih, bisa aja wali umpat di jalan bisa saja, karena untuk memperkuat wali yang masyhur. Ini gitu, anak soalnya dunia wali itu kan gitu. Habis. Walidzalika aqbala ba'dun wa adbara ba'dun, walidzalika oleh karena demikian aqbala ba'dun berhadap mendatangi sebagian. Ya kan? Karena walinya masyhur datangan orang. Inna wali kan pindah apalagi nang ganjil-ganjil datangan, apalagi nang wali bujuran, nang wali wawalaan dia yang wali datangan dua orang. Kada kawan ang tinabakain kuning dua wali, tinabakain kuning dua wali. Amun nikah mulai may bacang bakain kuning dua wali, sudah pakai lawang ini kan berjalan, kan dah lawang lah. Lawang itu mulai kayak topi tapi diulah kain kuning lawang ngarannya. Apa bilanya bila kuning dianggap wali. Datangan orang kok. Orang viral kan itu datangan orang padahal lain wali wala. Neng kita anggap asli jelah wali asli nih. Bila ini wali asli itu aqbala ba'dun menghadap sebagian manusia datangan orang. Ada datangan. Wali Katum itu benar dengarane wali Katum ngaran Sidin Muhammad Ramli. Kenapa Katum? Katum itu menurut kata adalah maknanya tersembunyi, tapi akhirnya ketahuan orang juga. Akhirnya ketahuan orang, tapi habis ketahuan orang Sidin mati itu biasanya gitu. Wali itu tersembunyi lalu terbuka datangan orang. Asal orang karena datangnya ke wali Katum itu benar karena datangnya, tapi begitu sudah terbuka, oke mobil fadli, pajara, pajazaba, wana pa'a. Datangan orang,
Begitu orang datangan maka jadi masyhur adalah wasmati. Ini wali biasanya gitu rawatnya. Ini wali masdor lalu terbuka imbah terbuka adalah wasmati. Ya lah. Di Abung lu ayahanda guru Rapi'i. Wah, orang Abung tuh dulu kedemiran itu. Sudah sidendar karena masyhur wali terbuka kewaliannya yang adalah was tinggal. Akbala ba'dun datang orang. Ini kayak ini kayak rame banget pesantren ini. Ada yang terkenal timbul wali Umar bin Khattab. Umar pokoknya ini penimbul kewalian Umar nih pokoknya lah. Napakah sebabnya nang ketahuan bahwa Umar ini wali. Arekam akbala ba'dun datangan di kamu. Kalah rumahku bener. Kawadu Umar ini kamu datangan udah aja Umar wali. Akbala ba'dun datangan itu orang tak. Hanya masyhur dimasyhurkan Allah Ta'ala kewaliannya. Wa adara ba'dun dan ada berpaling sebahagiannya. Arti berpaling itu ada juga orang kadang datangi wali. Apa datangi sangajar wali datang di mana? Nah itu masyhur itu. Wali masyhur ini kan dicari orang mana ada gitu enggak. Betul enggak? Yang percaya kedua nang ada juga ini boga tuh nya kada tahu pada wali Allah Ta'ala walinya masyhur tersembunyi kada ketahuan wali. Nah maka aku jadi semalam kawan banget tuh tapi kada kawan lawas ketinggalan dia. Nah iya kada tahu makanya pun kawan tuh kawan nih kalau kawan nih wali kan cirinya kada wali. Iya loh ciri wali itu kan itu satu orang wali itu adalah sakha pemurah banget. Saking pemurahnya itu yuksiru nafsahu mengutamakan orang lain daripadanya. Ini lapar, lapar ini nasi ada iwak ada kawan lapar diunjuknya. Hebatnya kawan. Anda cirinya itu dulu. Yang kedua cirinya ramah tamah, pepandir lembut, kada penyarikan, diulut kawan senyum aja. Anak gaya apakah kawan mau uluk-uluk apa kada pernah sariknya? Nah apa aja kada pernah sarik ini jangan-jangan nih wali ini utang bolojolnya subuh gini kada suah tahajud kada itu lain pulang ini bisa aja wali kada tahajud jika rekam semua wali itu tahajud bisa aja kada karena tingkatan wali itu mastur kada ketahuan orang. Oh bisa aja ya tahajud tapi kada ketahuan orang bisa juga. Besuah aku jur melihat ini berjamaah aja kada. Iya. Makanya kan dia percaya kalau andara ba'dun kada menghadapinya. Tahu di mana wali jur rahmat itu. Nah, begitu terbuka padahal kawan bedul tujur tancak ulu tujur hanya kada tahu pada wali lalu andara lihat tangan matanya ada juga wali berada halo kita ini beradaan santri ini kayak salikin ganda lagi salib juga apalagi wali muhibbun boleh jadi itu hanya orang yang suka dengan walinya Allah Ta'ala tapi bisa juga itu bisa juga Umar kada tahu ada tahu master depan habis wa kana radhiyallahu anhu yaqulu lama izada ilmal abdi zada ibtiqaruhu wa matlabuhu wa alat himmatuhu ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab.